Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Kali ini kita akan membahas latihan soal UAS, PAS, mata pelajaran IPS tema 9, kelas 5 SD semester 2, kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, Indonesia secara geografis terletak di antara A. 2 benua dan 1 samudra, B. 2 benua dan 2 samudra, C. 1 benua dan 2 samudra, D. 3 benua dan 3 samudra. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu A. benua Eropa dan benua Australia, B. benua Asia dan benua Antartika, C. benua Asia dan benua Australia, D. benua Amerika dan benua Afrika. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, benua Asia dan benua Australia. Kemudian soal yang ketiga. Permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan disebut sebagai A. ketampakan bumi, B. ketampakan alam, C. ketampakan buatan, D. ketampakan perairan. Tentu jawaban yang benar adalah B. ketampakan alam. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu A. Samudra Atlantik dan Samudra Antartika, B. Samudra Arktik dan Samudra Hindia, C. Samudra Pasifik dan Samudra Arktik, D. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Letak astronomis Indonesia adalah, perhatikan teman-teman, ada A, B, C, dan D. Jadi jawaban yang benar adalah C, ya teman-teman. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita lanjut ke soal yang keenam. Letak suatu tempat dilihat dari kenyataan sebenarnya di muka bumi disebut A. letak khatulistiwa, B. letak astronomis, C. letak geografis, D. letak wilayah. Tentu jawaban yang benar adalah C. letak geografis. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Letak suatu wilayah dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya disebut A. letak khatulistiwa, B. letak astronomis, C. letak geografis, D. letak wilayah. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, letak astronomis. Kemudian soal yang kedelapan. Bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air atau berbentuk padat disebut A. wilayah perairan, B. wilayah batas laut, C. wilayah daratan, D. wilayah teritorial. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, wilayah daratan. Kemudian soal yang kesembilan. Di bawah ini yang termasuk wilayah daratan adalah A. laut, B. selat, C. teluk, D. tanjung. Tentu jawaban yang benar adalah D. tanjung. Buat teman-teman yang ingin mengetahui apa itu tanjung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian teman-teman, soal yang ke-10. Nama lain dari ketampakan alam adalah A. pemandangan, B. bentang alam, C. suasana alam, D. keindahan alam. Tentu jawaban yang benar adalah B. bentang alam. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-11. Di bawah ini yang termasuk wilayah perairan adalah A. selat, B. pantai,
C. Tanjung, D. Gunung. Tentu jawaban yang benar adalah A. Selat. Buat teman-teman yang tidak mengetahui apa itu selat, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-12. Garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal disebut A. Garis khatulistiwa, B. Garis lintang, C. Garis bujur, D. Garis kutub. Tentu jawaban yang benar adalah B. Garis lintang. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Usaha pertanian banyak ditemukan di Indonesia. Karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara A. Berkembang, B. Adikuasa, C. Agraris, D. Maritim. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C. Agraris. Kemudian teman-teman, soal yang ke-14. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan disebut A. Kegiatan jual beli, B. Kegiatan ekonomi, C. Kegiatan koperasi, D. Kegiatan usaha. Tentu jawaban yang tepat adalah B. Kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang serta menghasilkan barang baru disebut A. Kegiatan distribusi, B. Kegiatan konsumsi, C. Kegiatan produksi, D. Kegiatan firma. Tentu jawaban yang benar adalah C. Kegiatan produksi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-16. Usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi disebut usaha A. Pertambangan, B. Perindustrian, C. Perdagangan, D. Peternakan. Tentu jawaban yang benar adalah B. Perindustrian. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Di bawah ini usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha A. Firma, PT Pertanian dan Usaha Jasa, B. CV, BUMN, firma dan koperasi, C. Pertanian, industri kecil, perdagangan dan usaha jasa, D. Perdagangan, perseroan dan perum. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, pertanian, industri kecil, perdagangan dan usaha jasa. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham adalah A. BUMN, B. Firma, C. Koperasi, D. PT atau perseroan terbatas. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, PT atau perseroan terbatas. Kemudian soal yang ke-19. Badan usaha bersama dalam bidang ekonomi yang berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya disebut A. CV, B. Firma, C. Koperasi, D. Usaha jasa. Tentu jawaban yang benar adalah C. Koperasi. Kita lanjut ke soal yang ke-20. Di bawah ini usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha A. Firma, PT, Pertanian dan Usaha Jasa, B. CV, BUMN, firma dan PT, C. Pertanian, industri kecil, perdagangan dan usaha jasa, D. Perdagangan, perseroan dan perum. Tentu jawaban yang benar adalah B. CV, BUMN, firma dan PT. Kemudian soal yang ke-21, kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut kegiatan A. Konsumsi, B. Produksi, C. Perindustrian, D. Distribusi. Tentu jawaban yang benar adalah D. Distribusi. Kemudian soal yang ke-22, kegiatan atau tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dalam memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Konsumen, B. Konsumsi, C. Produsen, D. Distributor. Tentu jawaban yang benar adalah B. Konsumsi.
Kemudian teman-teman, soal yang ke-23 di bawah ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang kecuali A. Peternak, B. Nelayan, C. Pengrajin, D. Tukang cukur rambut. Tentu jawaban yang benar adalah D. Tukang cukur rambut, karena tukang cukur rambut adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian soal yang ke-24. Di bawah ini contoh kegiatan konsumsi adalah A. Menghasilkan produk atau jasa, B. Meningkatkan kegunaan suatu produk, C. Menyalurkan produk pabrik ke warung, D. Menghabiskan produk untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menghabiskan produk untuk mencukupi kebutuhan hidup merupakan contoh kegiatan konsumsi. Kemudian soal yang ke-25. Di bawah ini contoh kegiatan produksi adalah A. Membuat pakaian dengan mesin jahit, B. Kain yang sudah menjadi pakaian, C. Mobil untuk bepergian, D. Rumah digunakan untuk tempat tinggal. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, membuat pakaian dengan mesin jahit merupakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal IPS, ya. Tema 9 kelas 5 SD semester 2. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video ya. Terima kasih.